78.9 FM Z-Way Radio, your amazing radio. Yang viral? Hah? Apa yang viral? Ada deh. Yang viral? Hah? Apa yang viral nih? Ada deh. Hai Citizen! Apa kabar? Kembali lagi dengan gue Nita dan gue Marvin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang informasi yang dimulai dari pemudik yang memilih untuk mudik duluan, arus mudik lebaran 2022, lalu kue kering lebaran yang viral, rekomendasi film yang buat nemenin kalian waktu liburan kalian, lalu ada tanda-tanda harga Pertamax yang naik, lalu diskusi tentang penyakit yang lagi viral banget nih ya, yaitu hepatitis. Iya. Nah, kalau gitu langsung kita masuk ke berita pertama. Nah, kita kan sekarang nih ya udah deket-deket hari mudik dan lebaran kan. Dan pemerintah juga udah tetapin tuh kayak hari lebarannya, libur lebarannya itu dimulai dari 29 April 2022. Dan ternyata ada nih pemudik yang udah memilih mudik duluan nih di hari-hari sebelumnya. Oh, aku tahu kenapa. Mungkin sebagian dari mereka tuh mikirnya gini, karena kalau mepet itu kan pasti harga tiket juga lebih mahal ya. Terus belum tentu mereka dapat tiket gitu loh. Jadi tuh mungkin mereka pilih sekarang karena harga juga lebih murah dan pastinya mereka pasti dapat. Betul. Pemerintah telah menetapkan cuti bersama Lebaran 2022 akan dimulai Jumat 29 Maret 2022. Namun demikian, puluhan banyak pemudik sudah melakukan perjalanan mudik di hari-hari sebelumnya ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain harga tiket murah, mudik di awal dinilai belum ketat untuk pemeriksaan petugas di beberapa titik checkpoint. Sejumlah tiket bus antar kota antar provinsi mengatakan harga tiket saat ini belum mengalami kenaikan. Namun, mendekati lebaran nanti, harga tiket akan diprediksi naik 2 kali lipat dari tarif sebelumnya. Kondisi lalu lintas saat ini mengalami kemacetan, terutama di Tol Cikampek. Sekian berita yang saya informasikan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Nah, Nita, tau gak sih, dilansir dari cnnindonesia.com, Jalan tol Cikopo Palimanan Jawa Barat ini udah terpantau macet nih karena adanya antrian panjang. Oh, mungkin ini disebabkan karena 2 tahun yang lalu kan kita nggak bisa mudik nih. Nah, dengan tahun ini pemerintah udah kayak melonggarkan kita supaya kita tuh bisa pergi, bisa sekedar mudik gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih ya, kesempatan ini tuh bener-bener kayak kesempatan yang besar buat para pemudik. Jadi tuh mereka bisa sekedar kayak bertemu saudara atau kayak sekedar silaturahmi lah dengan kerabat mereka. Betul nih, jadi kesempatan ini nih bisa digunakan oleh para pemudik untuk bertemu dengan keluarga dan kerabat mereka. Terpantau arus mudik lebaran tahun 2022 ini, mulai terpantau adanya antrian panjang di Jalan Tol Cikopo Palimanan Jawa Barat pada Rabu 27 April 2022. Adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi di ruas Jalan Tol Cikopo Palimanan yang menimbulkan kemacetan karena adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area pada H-5 Lebaran 2022. Netizen juga sudah ada yang mengeluhkan macet di media sosial Twitter dan ada juga yang mencoba bersabar dan menikmati kemacetan. Lonjakan arus mudik tahun ini terjadi karena 2 tahun lebaran kemarin masyarakat Indonesia tidak dapat mudik ke kampung halaman mereka karena pemerintah tidak memberikan izin mudik akibat antisipasi pandemi COVID-19. Akhirnya tahun 2022 ini masyarakat Indonesia dapat bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman dengan antusias dan memenuhi persyaratan mudik dengan menerima vaksin booster. Sekian informasi berita hari ini. Selamat menyambut lebaran dan selalu terapkan protokol kesehatan. Kalau kita ngomongin lebaran, nggak afdol nggak sih kalau tanpa kue lebaran? Kan kue lebaran ini kan nggak cuma buat kita makan di rumah aja nih. Kita kan juga bisa buat bagiin ke saudara-saudara kita. Nah, kira-kira kamu punya nggak sih rekomendasi buat kita semua? Nah, maka itu nih ya, aku mau kasih nih rekomendasi kue kering lebaran yang viral dan mungkin Citizen belum tahu nih. Wah, apa aja tuh? Boleh spill gak sih? Boleh. Hai pemirsa, kalau sudah dekat dengan hari lebaran, hal apa saja sih yang terlewat di pikiran pemirsa? Ya, selain mudik, kue kering lebaran juga menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan.
Dikutip dari reportasi.com, ada beberapa kue kering lebaran yang viral dan bisa menjadi pilihan pemirsa untuk memeriahkan hari lebaran. Pertama, kue Pietmoppen, kue kering dari peninggalan Belanda yang berbentuk seperti bulan cembung dengan hiasan kacang mete. Lalu ada German Crystal Cookie, cookies warna-warni dengan bentuk yang lucu. Kemudian ada Scrumpjes, kue khas Belanda yang memiliki bentuk seperti putaran krim dan warna yang cantik. Terakhir ada Red Velvet Crinkle, cookies warna merah yang elegan dengan taburan gula halus. Apakah ada kue kering yang ingin pemirsa cicipi dan buat dari 4 kue kering tersebut? Demikian informasi untuk kali ini, saya Marvin. Nita, lu mudik gak sih? Aduh, kalau buat tahun ini kayaknya nggak dulu deh, soalnya masih banyak hal yang nggak bisa ditinggal ini di sini. Buat kalian yang nggak mudik kayak Nita, jangan sedih karena kita punya nih film-film yang bisa nemenin liburan lebaran kalian. Wah, film apa tuh? Oh, kamu tahu nggak film KKN di Desa Penari? Oh, tahu itu kan film yang sempat diundur-undur itu kan waktu itu ya. Oh iya, aku juga baca sih dari kemarin. Katanya film ini bakal ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia loh pada tanggal 30 April 2022. Nah, jadi nih ya, buat kalian nih yang di rumah aja atau nggak mudik, kalian bisa nonton film KKN di Desa Penari di bioskop. Masih ingat dengan film KKN di Desa Penari? Akhirnya setelah 2 tahun ditunda, film ini resmi akan ditayangkan serentak pada tanggal 30 April 2022 di bioskop seluruh Indonesia. Dilansir dari media online pikiranrakyat.com, Awi Suryadi selaku sutradara yang mengumumkan melalui akun Instagramnya bahwa film KKN di Desa Penari akan ditayangkan pada tanggal 30 April 2022. Film ini merupakan adaptasi dari cerita seorang penulis yang sempat viral di Twitter, yaitu Simple Man. Dan kabarnya film ini akan ditayangkan dengan 2 versi, yaitu versi cut dan uncut. Untuk versi cut dapat ditonton oleh anak-anak usia 10 tahun hingga 13 tahun. Sedangkan untuk versi uncut hanya dapat ditonton oleh penonton di atas 17 tahun. Gimana nih guys, tertarik untuk menontonnya? Nah, untuk film kedua, bagi para pencinta Marvel, jangan skip. Emang kenapa? Nah, karena nih ya, pasti para pencinta Marvel ini udah pernah nonton dong film pertama dari Doctor Strange. Nah, ada aktor keturunan Indonesia yang bernama Raden Topo Wresniro ini akan mengambil peran kembali nih di sequel pertama film Doctor Strange. Itu yang master-master itu kan? Betul-betul, yang perannya adalah Master Hamir. Dan film The Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini akan tayang kembali di 5 Mei 2022. Jangan lupa nonton. Ayo kita nonton. Bagi para fans Marvel, tentunya sudah pernah menonton film pertama dari Doctor Strange. Ternyata aktor keturunan Indonesia, Raden Topo Wresniwiro, kembali di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang baru tayang 5 Mei 2022. Dikutip dari mediakompas.com, Raden Topo Wresniwiro kembali berperan sebagai Master Hamir dalam film Doctor Strange kedua ini. Ia dan Stockstill Gomez yang berperan sebagai America Chavez juga terlihat di trailer film ini. Peran dari Master Hamir di film Doctor Strange adalah sebagai guru senior dan pendamping dari Ancient One. Walaupun ia tidak memiliki dialog di film tersebut dan hanya muncul di 2 adegan saja, namun dia sempat menunjukkan ilmu sihirnya. Nah Nita, kan tadi kita udah bahas nih informasi seputar hiburan tentang film-film yang bisa menemani liburan lebaran para citizen. Nah, kayaknya kurang seru banget nggak sih kalau cuma bahas-bahas yang gitu doang? Nah, kali ini kita bakal bawain berita tentang tanda-tanda naiknya Pertamax. Nah, dari informasi yang aku dapatkan nih ya, kan harga Pertamax ini udah mulai naik kan di awal April 2022. Nah, kalau kayak gitu berarti yang pengguna Pertamax bakal beralih dong ke Pertalite. Karena kan Pertalite harganya lebih murah ya dibandingkan Pertamax. Nah, betul nih, dikutip dari foi.id, menurut Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI, katanya memang memungkinkan sih migrasi dari pengguna Pertamax ke Pertalite. Maka itu dia juga meminta nih kepada pihak Pertamina untuk mencermati stok bahan bakar minyak untuk kebutuhan para pemudik. Nah iya tuh emang harus dicermati sih, karena kan takutnya kita lagi mudik-mudik gini kan tiba-tiba kita mau balik nggak bisa karena nggak ada bensinnya. Walaupun kita kayak pergi-pergi gini kan kayaknya kurang pas gitu ya kalau pakai Pertamax. Secara kan harga Pertamax itu melambung tinggi ya dibandingkan yang Pertalite yang harganya lebih worth it di kantong kita. Demi mencukupi kebutuhan pemudik yang akan keluar kota selama Lebaran, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto
meminta Pertamina untuk selalu mengecek stok BBM. Dikutip dari voi.id, pengguna Pertamax kemungkinan akan bermigrasi ke Pertalite karena kenaikan harga Pertamax. Jumlah pemudik yang dihitung oleh Kementerian Perhubungan yaitu sekitar 85 juta orang ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena para pemudik tidak bisa keluar kota selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Mulyanto meminta agar Pertamina bisa mendistribusikan BBM ke seluruh SPBU di jalur mudik. Pada masa Lebaran, BPH Migas memperkirakan kebutuhan bensin akan meningkat kurang dari 5%. Kenaikan konsumsi bensin di Jawa bagian Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat di atas 20%. Nah, saat ini kita sudah masuk ke topik diskusi utama kita hari ini, yaitu mengenai penyakit hepatitis yang lagi rame banget nih diomongin saat ini. Yuk Zirizen, beri tanggapan kalian di kolom IG kita di sini. Kita tunggu. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama. Nah, kali ini kita bakal masuk ke topik diskusi utama kita hari ini, yaitu mengenai hepatitis. Nah, hepatitis ini banyak banget ya belakang ini diomongin sama warga-warga net karena sempat menggegerkan gitu loh ya. Karena ada 3 anak atau balita yang meninggal karena penyakit tersebut. Jadi ini ya, hepatitis adalah peradangan hati atau liver. Jadi kondisi hepatitis ini bisa disebabkan oleh berbagai hal nih, dari infeksi virus, penyakit autoimun, konsumsi alkohol, dan lain-lainnya. Dan memang penyakit ini biasanya menjangkit anak-anak. Nah, terus kita akan masuk ke gejala-gejala hepatitis. Jadi ada diare mendadak, lalu warna feses yang pucat, lalu ada mata kuning, terus ada penurunan kesadaran, lalu ada sakit perut, lalu ada urin yang berwarna coklat tua seperti teh, lalu ada muntah-muntah dan juga kejang. Nah, kalau misalnya kita udah lihat gejala ini, ada nggak sih kayak cara penanganan yang bisa kita lakukan nih, Nita? Nah, tentunya ada. Untuk pertama kali kita harus melihat dulu gejalanya, apakah ada gejala seperti mual, mata kuning, atau diare bolak-balik ke toilet. Nah, itu biasanya gejala utamanya. Nah, dari situ ketika kita melihat kondisi tersebut, kita jangan panik, tapi kita langsung bawa ke puskesmas terdekat. Nah, setelah itu kita pastikan kondisinya apakah makin parah atau bagaimana. Jika semakin parah, kita harus membawa dia ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas ICU untuk dirawat lebih lanjut. Oh, seperti itu. Nah, terus nih aku punya cara-cara pencegahannya nih yang dikutip dari CNN Indonesia. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan bersih sebelum melakukan kontak dengan tubuh kita, mau makan atau megang-megang daerah yang sensitif seperti mata begitu. Lalu kita harus minum air bersih dan juga matang. Iya, yang udah dimasak. Karena takut ada virus gitu ya. Lalu begitupun juga dengan makanan, harus yang bersih dan juga matang. Kalau bisa kita menghindari makanan yang belum matang gitu, yang mentah. Iya tuh, biasanya telur gitu kan pada suka kan yang nggak matang gitu, setengah matang. Lalu seperti biasa, pakai masker dan jaga jarak kepada orang-orang, karena kita nggak tahu nih ya siapa aja yang terinfeksi oleh hepatitis. Nah, betul tuh. Karena itu makanya kita juga sadar diri dan kita menjaga sekitar kita. Lalu nih ada juga nih tips yang punya anak atau anak bayi gitu di rumah. Jadi kalian tuh harus membuang feses dan popok sekali pakainya itu pada tempatnya, nggak boleh dibuang sembarangan. Iya, karena kan takut ya virusnya ya menyebar. Jadi kayak kena penyakit buat kita juga, buat anak kita. Betul. Lalu nih yang terakhir,
Yang paling penting kita harus menggunakan alat makan dari sendiri. Jadi kalau bisa Iya, kita harus mengurangi pakai yang rame-rame gitu ya istilahnya. Iya, kalau bisa kita bawa sendiri dari rumah, terus kita pakai deh alat-alat kita sendiri. Oke, itu cara-cara pencegahan yang bisa kalian lakukan untuk mengantisipasi penyakit hepatitis ini. Yang viral? Hah? Apa yang viral? Ada deh. FM, ZW Radio, your amazing radio.